Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Azhara dengan NPMC 1C02270. Di sini saya akan membahas materi mengenai imbalan kerja. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis imbalan kerja. Nah, perlakuan akuntansi atas imbalan kerja diatur dalam PSAK 2-4 revisi 2013. Imbalan kerja PSAK 24 revisi 2013 berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, bonus, cuti berimbalan. Selanjutnya ada pesangon, imbalan pasca kerja seperti pensiun, FHT, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen, dan lain sebagainya. Nah, saya akan membahas masing-masing jenis imbalan kerja tersebut. Yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan kerja yang akan diterima karyawan pada umumnya bersifat jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon, walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek. Namun, pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan, sehingga perlu diatur secara khusus. Imbalan kerja jangka pendek umumnya mencakup gaji, upah, iuran, jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu seluruh nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk dalam biaya produksi, persediaan, atau perolehan aset tetap. Maka harus kapitalisasi sesuai dengan ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008, persediaan, dan PSAK 16 revisi 2011 aset tetap. Jika terdapat imbalan yang terutang, maka akan diakui sebagai liabilitas. Prinsipnya adalah perusahaan harus mengakui beban sebesar perakiraan. Yang pertama, imbalan yang akan diterima pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan, jika cuti boleh diakumulasi. Dan yang kedua, imbalan yang diterima pada saat cuti terjadi, jika cuti tidak boleh diakumulasi. Selanjutnya yaitu pesangon. Pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan secara sukarela. Pembayaran pesangon harus dalam bentuk tunai, kecuali karyawan itu sendiri menyetujui bahwa dalam bentuk non-tunai. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal. Di antaranya yang pertama, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, ketika biaya-biaya terkait strukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57 revisi 2009 provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal. Di antaranya yang pertama, ketika pekerja menerima tawaran. Yang kedua, ketika pembatasan atau misalnya persyaratan hukum, peraturan, atau kontraktual, atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Selanjutnya yaitu imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon yang akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Untuk karakteristiknya yaitu program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis tergantung pada karakteristiknya. Yaitu yang pertama, ketika program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayarkan iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Yang kedua, program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayarkan sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut. Selanjutnya yaitu imbalan kerja jangka panjang. Nah, imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikutnya. Yang pertama,
biaya jasa. Yang kedua, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Dan yang ketiga, pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui di dalam laba rugi, kecuali jika terdapat SK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Selanjutnya yaitu imbalan pasca kerja program iuran pasti. Program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja, di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun, jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran atas periode, biasanya bulanan. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan, seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 dan 16 revisi 2011. Jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Namun, jika perusahaan belum membayar atau baru membayar sebagian dari iuran yang telah jatuh tempo, maka atas jumlah yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Selanjutnya yaitu program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Untuk perlakuan akuntansinya yaitu akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Untuk memahami perlakuan akuntansinya, perlu dipahami lebih dulu dua komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu yang pertama, kewajiban imbalan pasti atau definite benefit obligation, dan aset program atau plan aset. Yang pertama yaitu kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode berlalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti meliputi yang pertama, biaya jasa mencakup yang pertama, biaya jasa kini, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Dan yang kedua, biaya jasa lalu, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan quartilment, penurunan signifikan dalam jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Dan yang ketiga, yaitu keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas bagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Yang kedua, yaitu biaya bunga. Nah, biaya bunga ini yaitu kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Sesuai dengan prinsip nilai waktu atas uang atau time value of money, nilai kini atau present value akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai masa depan, dan nilai kini tersebut akan meningkatkan mendekati nilai masa depan seiring berjalannya waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Yang ketiga yaitu pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Nilai NKKIP harus ditelah ulang secara periodik sehingga jumlah yang digunakan dalam mengalami perubahan setiap periode. Selanjutnya yaitu aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah yang pertama, pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang timbul selama satu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Yang kedua, iuran atau penarikan. Iuran yang dibayarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambah NWAP, sedangkan menarikan jika memenuhi syarat tertentu akan mengurangi NWAP. Yang ketiga yaitu pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktuarial atas aset program. Selanjutnya yaitu nilai liabilitas dan beban yang diakui.
Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebesar jumlah bersih dari yang pertama, nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, dikurangi nilai wajar aset program atau NWAP pada akhir periode pelaporan. Jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP, maka akan menghasilkan defisit liabilitas, sedangkan jika sebaliknya akan menghasilkan surplus atau aset di laporan posisi keuangan atau neraca. Nilai surplus tersebut disesuaikan dengan dampak batas atas aset jika ada. Jika mengalami surplus, maka nilai aset yang diakui di laporan posisi keuangan atau neraca adalah terendah di antara yang pertama, nilai surplus, atau yang kedua, batas atas aset. Sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada program imbalan pasti bukanlah sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih yang pertama, biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian atas settlement. Yang kedua, ditambah atau dikurangi beban atau pendapatan bunga bersih. Selanjutnya yaitu biaya jasa lalu. Nah, biaya jasa lalu adalah perubahan NKKIP akibat perubahan melakukan amandemen akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau terjadi pada kuartilmen jika perusahaan memperhitungkan dan biaya jasa lalu. Maka komponen biaya tersebut akan dibebankan langsung pada periode lebih awal, di antara yang pertama, ketika rencana amandemen atau kuartilmen terjadi. Yang kedua, ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen atau kuartilmen tersebut. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Penyajian saling hapus. Pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi aset dan liabilitas. Aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya, apakah masih ke aset lancar atau tidak lancar. Liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Namun karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Selanjutnya yaitu komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Nah, beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. PSAK 24 revisi 2013 tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan, disajikan terpisah dengan komponen lainnya pada laporan laba rugi. Untuk laporan laba ruginya itu laporan laba rugi komprehensif. Praktek kebanyakan adalah menggabungkan seluruh komponen biaya tersebut menjadi satu kelompok beban. Nah, selanjutnya yaitu ada pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Hal tersebut diantaranya mencakup gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo NKKIP dan NWAP, dan lain-lain. Selain pengungkapan yang disyaratkan PSAK 24 revisi 2013, juga disyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 revisi 2009. Di mana mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Jadi untuk pengungkapan ini, perusahaan yang mengungkapkan informasi itu memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kembali sifat program imbalan pasti. Nah, dengan tujuan dampak keuangan atas perubahan program itu dampak dari keuangan atas perubahan program itu selama periode yang harus diungkapkan. Nah, di mana hal tersebut mencakup yang telah saya jelaskan, yaitu gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi, nilai awal
dan akhir atas saldo NKK, IP, dan NPWP, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.